Tujuan pembelajaran: memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Ayu Dewi Novita. Pertemuan kita kali ini akan membahas listrik statis. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih, apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan suatu benda. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua buah muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dapat dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Dan dapat dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sedangkan benda yang tidak bermuatan disebut netral. Nah, teman-teman sudah tahu kan, muatan listrik terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Ternyata kedua muatan tersebut bisa menghasilkan gaya loh. Yap, hukum Coulomb lah yang menjelaskan gaya yang terjadi antara kedua muatan tersebut. Hayo, teman-teman tahu nggak apa sih hukum Coulomb itu? Hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda muatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda kedua benda tersebut. Teman-teman, tahukah kamu mengapa penggaris dapat menarik potongan kertas kecil? Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut yang kering, lalu didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan melekat pada penggaris. Nah, secara tidak langsung, kamu sudah membuat muatan listrik. Teman-teman, tahukah kamu mengapa sebatang kaca yang digosokkan dengan kain sutra akan bermuatan positif? Dalam kasus ini, ketika batang kaca digosokkan dengan kain sutra, maka batang kaca tersebut akan kehilangan elektron yang berpindah menuju kain sutra, maka batang kaca akan bermuatan positif. Teman-teman, tahukah kamu mengapa penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol akan tarik-menarik? Pada awalnya, kedua benda tersebut memiliki muatan netral. Tetapi, ketika dua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, yang menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif, yang menyebabkan keduanya saling tarik-menarik. Ini tujuan pembelajaran: memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut yang kering, lalu didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan melekat pada penggaris. Nah, secara tidak langsung, kamu sudah membuat muatan listrik sederhana. Dalam kasus ini, ketika batang kaca digosokkan dengan kain sutra, maka batang kaca tersebut akan kehilangan elektron yang berpindah menuju kain sutra, maka batang kaca akan bermuatan positif. Pada awalnya, kedua benda tersebut memiliki muatan netral. Tetapi, ketika dua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, yang menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif, yang menyebabkan keduanya saling tarik-menarik.
Ketika balon digosokkan dengan kain wol, kemudian balon didekatkan dengan rambut, maka balon dan rambut akan tarik-menarik. Kira-kira kenapa ya? Ketika balon digosokkan dengan kain wol, maka kain wol tersebut memiliki muatan positif, sementara balon akan bermuatan negatif. Karena kain wol kehilangan elektron yang berpindah menuju balon yang terbuat dari plastik. Sementara, rambut cenderung mudah melepaskan elektron dan menjadi bermuatan positif. Karena balon dan rambut memiliki muatan berbeda, di mana rambut bermuatan positif dan balon bermuatan negatif, maka bila keduanya didekatkan, keduanya akan saling tarik-menarik. Tahukah kamu mengapa debu dapat menempel pada layar televisi? Layar televisi memiliki elektron yang berasal dari aliran listrik yang mengalir ke televisi, sehingga layar televisi bermuatan negatif. Muatan negatif ini akan mempolarisasi partikel-partikel debu dalam udara di depan kaca, sehingga menghasilkan gaya tarikan pada partikel debu, sehingga debu dapat menempel pada layar televisi. Itulah sebabnya mengapa debu menempel pada layar televisi.